Seorang Muslim sudah sepatutnya menjadikan nilai-nilai yang bersumber dari nas agama sebagai landasan dalam bersikap. Agama dalam kehidupan Muslim berperan sebagai sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu dalam kehidupan individu. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan tuntunan agama. Dalam berbagai kondisi yang dialami seseorang, baik senang, sedih, takut, marah, dan berbagai lingkup seperti keluarga, masyarakat, hingga negara, Islam telah memberikan panduan lengkap dan menyeluruh untuk menghadapinya. Begitu pula pada kehidupan modern yang erat kaitannya dengan kemajuan teknologi. Manusia kini tak hanya hidup di dunia nyata saja, melainkan juga aktif berinteraksi dan bersosial di dunia maya. Rata-rata, seseorang menghabiskan waktu di ruang digital selama 1-7 jam per hari. Maka penting untuk mengkaji tuntunan agama dalam menjalani kehidupan di ruang digital, agar setiap tindakan yang kita ambil tetap pada koridor yang dibenarkan agama. Menyorot isu yang berkembang akhir-akhir ini tentang meningkatnya eskalasi konflik di Palestina, warganet menggelorakan pembelaan dan aksi protes di media sosial, mulai dari memasang foto profil dengan bendera Palestina, menyerukan boikot Israel, hingga mengumpulkan donasi di berbagai platform. Aksi-aksi yang muncul ini didasari oleh rasa geram akan kezaliman Zionis Israel yang semakin menjadi-jadi. Upaya diplomasi, balasan militer, dan tekanan ekonomi belum cukup ampuh untuk menghentikannya, sehingga warganet berinisiatif untuk melakukan aksi penyerangan di ruang digital yang dinamai Julid Fisabilillah dengan menyasar akun-akun tentara IDF dan aktivis pro-Israel lainnya. Fenomena ini tergolong baru karena para pelakunya menganggap bahwa hal ini sebagai bentuk jihad di jalan Allah melalui perang psikologi yang bertujuan untuk menjatuhkan mental dan psikis tentara Israel. Maka, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana tuntunan agama menyikapi fenomena tersebut. Peneliti mengambil hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud untuk mengevaluasi serta menyikapi bagaimana fenomena itu, bagaimana aksi itu sesuai dengan tuntunan ajaran agama yang dicontohkan oleh Nabi. Jalan-jalan ke Surabaya, tak lupa mampir ke Tugu Pahlawan. Kami ucapkan salam dan sapa kepada para juri sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim UIN Sunan Ampel Surabaya yang beranggotakan saya Muhammad Adib Nurzaman, Saya Yeni Indiana. Saya Nikmatul Fauzia. kita membawakan penelitian yang berjudul Living Hadis dalam Ruang Digital, fenomena gerakan Julid Fisabilillah melalui media sosial. Kajian hadis, riwayat Muslim dan Abu Dawud. Sebelum ke pembahasan, Living Hadis merupakan sebuah tulisan, bacaan, dan praktik yang dilakukan oleh komunitas masyarakat tertentu sebagai upaya mengaplikasikan hadis Nabi. Secara sederhana, Living Hadis dapat dimaksudkan sebagai gejala yang nampak di masyarakat, berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari maupun sebagai respon pemaknaan terhadap hadis Nabi Muhammad. Selanjutnya, media sosial sebagai sarana propaganda. Dalam penggunaan media sosial dapat dimanfaatkan untuk propaganda negatif yang menimbulkan perpecahan dan permusuhan, serta dapat dijadikan juga sarana untuk promosi kebaikan yang mempengaruhi persepsi publik. Lalu fenomena julid fisabilillah. Nah, apa sih julid fisabilillah? Kata julid dalam bahasa Indonesia adalah sebuah kata informal yang bersifat negatif dan bernada kecaman. Kata ini bersifat subjektif, tergantung pada konteks percakapan atau lingkungan sosial. Sedangkan jihad fisabilillah berarti berjuang di jalan Allah. Merujuk pada pengertian tersebut, istilah julid fisabilillah berarti serangan verbal yang ditujukan untuk berjuang di jalan Allah. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan pemantauan partisipatif dan studi pustaka. Kemudian, teknik analisis data yang dilakukan menggunakan sintetis konseptual, yakni suatu proses di mana peneliti menyatukan dan menggabungkan konsep-konsep kunci dari berbagai sumber literatur untuk membentuk pemahaman yang lebih utuh dan konseptual terhadap suatu topik dan fenomena. Nah, pembahasan yang pertama yakni julid fisabilillah melalui media sosial. Gerakan julid fisabilillah ini merupakan gerakan dengan tujuan baik demi membela saudara yang tertindas dan sebagai rakyat biasa tidak bisa membantu lewat militer atau diplomasi politik, melainkan hanya dengan bersuara melalui media sosial yang saat ini dapat dilakukan. Dan efeknya dipastikan akan berimbas yang sangat besar terhadap Zionis Israel, mulai dari pemboikotan produk demi menjatuhkan perekonomian Israel, dan warganet bersatu dengan cara menghimpun kekuatan dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Pembahasan yang kedua, keselarasan gerakan julid fisabilillah dengan ajaran hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud.
Sebagian ulama yang berpendapat bahwa julid fisabilillah boleh dilakukan dengan tujuan melawan kemungkaran dan melemahkan mental tentara Israel, dan ini sebagai bentuk jihad di media sosial, seperti yang diungkapkan Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Muhammad Siddiq Al-Jawi, dan Ustadz Felix Yau. Sedangkan ulama yang tidak sependapat, yakni seperti Ustadz Yahya Zainul Ma'arif, berpendapat bahwa julid fisabilillah cenderung kepada cacian, di mana cacian ini tidak berpengaruh apapun kepada tentara Israel, sehingga bentuk jihad yang lebih baik dilakukan adalah dengan mendoakan orang-orang yang zalim, membuat berita aktual tentang kejahatan Zionis Israel lewat medsos tanpa memaki, dan membantu Palestina dengan berdonasi, turun langsung ke tempat atau minimal mendoakannya. Kajian hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud, yang artinya barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, hendaknya dia ubah dengan lisannya. Dan kalau dia tidak mampu, hendaknya ia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan hadis riwayat Abu Dawud dengan arti berjihadlah kamu melawan kaum musyrikin dengan harta-harta kamu, dengan diri-diri kamu, dan dengan lisan-lisan kamu. Sehingga gerakan julid fisabilillah ini selaras dengan hadis riwayat oleh Imam Muslim dan Abu Dawud tentang menentang kemungkaran dan berjihad dengan lisan, meskipun tidak serta-merta menjadi cara untuk menghentikan kekerasan di Palestina. Aksi ini menjadi tanggung jawab moral kemanusiaan yang tidak akan mendiamkan penindasan terjadi. Namun, dalam melancarkan aksinya, warganet perlu memperhatikan batasan-batasan yang diatur Islam. Karena tujuan baik saja tidak cukup, harus disertai cara yang dibenarkan oleh agama. Selanjutnya, implikasi temuan terhadap kesadaran masyarakat. Media sosial memberikan ruang untuk menumbuhkan empati terhadap sesama. Media sosial memberikan kebaruan cara dalam berperan aktif menjalin solidaritas kemanusiaan. Media sosial menyediakan bentuk komunikasi yang tidak terikat oleh struktur, hierarki, ataupun otoritas. Siapapun bisa menjadi juru kamera, reporter, atau bahkan sumber berita. Maka kita harus memanfaatkan media sosial ini untuk menunjukkan empati kita terhadap sesama di ruang digital. Namun kita harus memperhatikan agar tindakan kita sesuai dengan ajaran Islam. Warganet harus selalu berpijak pada tuntunan agama dalam bertindak dan memverifikasi keakuratan informasi sebelum membagikannya. Jika warganet menggunakan media online secara bertanggung jawab, maka akan dapat memainkan peran yang sangat positif dalam mempengaruhi wacana publik dan mendukung tujuan kemanusiaan membela Palestina. Maka kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah bahwa gerakan julid fisabilillah merupakan langkah ofensif warganet yang muak akan propaganda dan aksi playing victim Zionis Israel. Gerakan ini dioperasikan dengan tata cara dan komando yang masif dieksekusi warganet untuk menjatuhkan mental Zionis Israel. Hingga banyak dari tentara Israel yang mematikan kolom komentar dan mengaku stres karena diserang warganet. Para ulama banyak yang menyambut positif aksi ini, meski ada juga yang tidak sependapat. Ditinjau dari kajian hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud, gerakan julid fisabilillah ini tergolong mengingkari kemungkaran dan model jihad melalui lisan yang diwakilkan ketikan di media sosial. Secara umum gerakan ini baik, namun perlu dievaluasi agar tetap tepat sasaran dan tidak menyalahi syariat Islam. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk selalu menjadikan hadis atau dalil agama lainnya dalam setiap tindakan yang dilakukan, khususnya pada hal-hal kontemporer dalam kehidupan. Sekian pemaparan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Semoga dapat menjadi inspirasi, motivasi, dan bahan evaluasi dalam menunjukkan solidaritas kita di media sosial. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.